Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Areta Yurahma. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 tingkat SMA atau MA, yaitu ukuran pemusatan data khususnya MIAN pada kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka ini terdapat beberapa fase. Nah, untuk kelas 10 itu pada fase E, yaitu pada statistika, di mana peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Kemudian mereka dapat membuat dan menginterpretasi serta menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menggunakan histogram sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Dan juga mereka dapat menggunakan diagram untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik, termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu. Kemudian yang terakhir, mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika, dan representasi data. Nah, dalam materi kelas 10 ini, yaitu pada fase E, pada materi statistika, terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa merepresentasikan data, tampilan penyajian data berupa tabel distribusi, frekuensi, dan grafik. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa merepresentasikan data, tampilan penyajian data berupa histogram, poligon, dan algif. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu siswa menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data atau MEAN pada data tunggal dan data kelompok. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan dan kita akan mempelajari tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu siswa menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data khususnya MEAN pada data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya itu siswa menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data, khususnya median dan modus pada data tunggal dan data kelompok. Nah, setelah kita mempelajari ukuran pemusatan MEAN, kita akan mempelajari ukuran pemusatan berupa median dan modusnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ke-6 yaitu siswa menentukan dan menganalisis ukuran penempatan dari kumpulan data kuartil dan persentil pada data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran yang ke-7 yaitu siswa menghitung ukuran penyebaran dari kumpulan data yaitu jangkauan interkuartil dan simpangan rata-rata pada data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran yang ke-8, siswa menghitung ukuran penyebaran dari kumpulan data varian dan simpangan baku pada data tunggal dan data kelompok. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu siswa membandingkan dua kelompok data menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran pada materi statistika di fase E. Nah, adapun prasyarat kompetensi pada materi statistika secara keseluruhan yang pertama yaitu siswa mengenali jenis-jenis diagram. Kemudian siswa mampu menggunakan rumus MEAN, median, dan modus pada data tunggal. Kemudian siswa mampu menggunakan rumus kuartil dan persentil pada data tunggal. Nah, karena kita mempelajari tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu khususnya MEAN, kita akan memahami terlebih dahulu pengertian dari ukuran pemusatan sekumpulan data. Nah, ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut, di mana suatu kumpulan data ini biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Nah, karena kita mempelajari khususnya MEAN, yaitu MEAN dapat kita artikan yaitu rata-rata dari sekumpulan data. Nah, MEAN atau rata-rata ini dapat disimbolkan dengan, nah dapat kita lihat ini di bagian ini itu kita namai X bar. X bar ini merupakan simbol dari MEAN. Nah, karena data ini terbagi menjadi dua, itu ada data tunggal dan data kelompok.
Nah, terlebih dahulu kita pelajari untuk data tunggalnya. Adapun rata-rata atau mean untuk data tunggal itu kita bisa tahu bahwa rumusnya X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI per N, di mana X bar ini menyatakan mean, dan N ini menyatakan banyak data, serta X ini merupakan nilai data PI. Nah, contoh soal untuk data tunggal, nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 10 IPA adalah 7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 8, 9, dan 7. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai rata-ratanya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa rumus mean untuk data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI per N. Nah, kemudian XI itu kan nilai data ke I. Kita masukin 7 tambah 8, tambah 6, tambah 4, tambah 10, tambah 5, tambah 9, tambah 7, tambah 3, tambah 8, tambah 6, tambah 5, tambah 8, tambah 9, tambah 7 per jumlah dari banyaknya data. Banyaknya data ini yaitu ada 15. Maka kita N-nya itu 15. Kemudian kita jumlahkan, didapatlah 102 per 15. 102 per 15 hasilnya itu 6,8. Jadi kita peroleh nilai ulangan matematika 15 siswa dengan rata-rata 6,8. Nah, setelah kita mempelajari untuk data tunggal, kemudian kita pelajari untuk data kelompok. Nah, rata-rata atau mean untuk data kelompok ini rumusnya kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu kita bisa menggunakan rumus umum untuk rataan hitung, kemudian kita bisa menggunakan cara simpangan rataan atau rataan sementara, dan cara yang ketiga kita bisa gunakan cara pengkodean atau cara coding. Nah, ini ketiga-tiganya akan kita bahas satu persatu. Nah, rata-rata untuk data berkelompok ini, itu yang pertama, rumus umum untuk rataan hitung itu ada, dapat kita lihat, X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, di mana XI tadi itu nilai tengah kelas KI, kemudian FI itu frekuensi kelas KI. Dan adapun rumus untuk cara simpangan rataan atau rataan sementara, yaitu X bar sama dengan XS tambah sigma FI dikali DI per sigma FI, di mana XS bar ini yaitu rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Ingat ya, XS bar ini yaitu rataan sementara, di mana nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Kemudian F ini frekuensi kelas KI, D ini selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara, yaitu kita rumusnya DI sama dengan XI dikurang XS bar. Dan cara yang ketiga yaitu cara pengkodean atau cara coding, yaitu rumusnya X bar sama dengan XS bar ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI, di mana XS bar itu merupakan rataan sementara, kemudian FI frekuensi kelas KI, kemudian P yaitu panjang kelas, dan UI menyatakan kode dengan ketentuan UI itu sama dengan 0 untuk kelas XS kode bulat negatif berurutan, misalnya min 1, min 2, min 3 untuk kelas sebelum XS, dan kode bulat positif berurutan yaitu 1, 2, 3 untuk kelas sesudah XS. Nah, untuk memahami ketiga rumus ini, kita langsung masuk ke contohnya ya. Nah, agar lebih paham mengenai materi mean dengan tiga rumus tersebut, kita masuk ke contoh untuk data kelompok, yaitu tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Nah, ini kita bisa lihat tabel ini namanya tabel distribusi frekuensi, di mana dalam tabel ini menyatakan berat badan, yaitu 31 sampai 35 itu frekuensinya sebanyak 4, 36 sampai 40 yaitu sebanyak 6, 41 45 yaitu frekuensi 9, 46 sampai 50 yaitu frekuensi sebanyak 14, 51 sampai 55
frekuensinya 10, 56 sampai 60 frekuensinya 5, dan yang terakhir 61 sampai 65 frekuensinya ada 2. Pertanyaannya, tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan rumus umum Mean, rataan sementara, dan cara pengkodean. Nah, karena kita sudah mempelajari, maka kita akan mencoba. Nah, yang pertama yaitu rataan dengan rumus umum Mean. Nah, kita buat tabel distribusi frekuensinya, di mana rata-rataan dengan rumus umum Mean ini menggunakan nilai tengah atau XI-nya. Nah, kita buat tabel seperti ini, di mana berat badan 31 sampai 35, frekuensi sebanyak 4. Kemudian untuk mencari nilai XI atau nilai titik tengah ini, menggunakan rumus setengah dikali batas bawah tambah batas atas. Nah, ini merupakan batas bawah dan 35 ini merupakan batas atasnya. Dapat kita cari nilai XI-nya untuk kolom yang pertama, untuk baris yang pertama. Nilai XI untuk baris yang pertama, di mana setengah dikali 31 ditambah 35 didapatlah nilai untuk XI-nya itu 33. Selanjutnya juga begitu, untuk mencari baris yang kedua, kita setengah dikali 36 ditambah 40. Nah, didapat nilai XI-nya yaitu 38. Nah, seperti itu untuk mencari nilai XI-nya. Begitu seterusnya. Kemudian, karena kita menggunakan rataan dengan rumus umum Mean, maka rumusnya X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, Fi tadi kita sudah tahu bahwa sigma ini kan menyatakan jumlah keseluruhan. Jadi, Fi jumlah keseluruhannya itu ada 50, kemudian Fi 50 dikali dengan Xi-nya ini, jumlah Xi-nya ini. Maka kita bisa buat tabel satu lagi itu untuk biar lebih memudahkan kita mencari nilai dari sigma Fi dikali Xi. Maka Fi dikali Xi, Fi-nya itu 5, Fi-nya itu kita kali dengan masing-masing barisnya. 4 dikali 33 didapat 132. 6 dikali 38 didapat 228. Sehingga total secara keseluruhan yaitu 2365. Maka kita substitusikan ke dalam rumus sigma Fi dikali Xi ini itu 2365 per sigma Fi itu jumlah keseluruhan dari Fi ini itu 50. Berarti 2365 dibagi 50 didapat 47,3. Jadi, rata-rata dari berat badan siswa SMA Merdeka dengan menggunakan rumus umum Mean ini didapat 47,3 kg. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan rataan dengan rumus simpangan rataan atau rataan sementara. Nah, kita membutuhkan tabel seperti ini, yaitu ada frekuensi, Xi atau nilai tengahnya, Di-nya yaitu Xi dikurang Xs bar, kemudian Fi dikali Di. Nah, untuk mencari X ini kan kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu setengah dikali batas bawah ditambah batas atas, didapat 33, 38, 43, 48, 53, 58, dan 63. Nah, setelah itu kita cari, karena kita menggunakan rumus simpangan rataan, kita harus mencari nilai Xs bar-nya, di mana Xs bar yaitu nilai Xi dengan frekuensi terbesar. Nah, kita lihat di Xi ini, yang mana frekuensi terbesarnya? Yang mana frekuensi terbesarnya ini? Kita lihat yang mana dalam frekuensi terbesarnya itu ada di 14. Berarti Xi-nya yaitu berada pada angka 48. Berarti untuk nilai Xs sementaranya yaitu 48. Nah, setelah itu untuk kolom yang ke
Ini ada kolom pertama, 2, 3, 4. Nah, untuk kolom keempat, kita mencari nilai DI-nya, yaitu rumusnya XI dikurang XS bar. Nah, XI kita peroleh itu ada 33. Karena tadi kita XS bar tadi kita dapat 48, kemudian kita kurang. 33 dikurang 48 didapat min atau negatif 15. Begitu juga untuk selanjutnya. 38 dikurang 48 didapat negatif 10. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk kolom kelima, kita mencari nilai FI dikali DI. Nah, FI kita lihat bahwa 4. Kemudian DI-nya diperoleh negatif 15. Maka 4 dikali negatif 15 didapat negatif 60. Kemudian 6 dikali negatif 10 didapat negatif 60. Nah, begitu seterusnya. Nah, karena kita menggunakan rumus simpangan rataan, maka rumusnya yaitu X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, XS bar tadi kita peroleh 48. Kemudian, sigma FI dikali DI. Nah, kita lihat, didapat negatif 35. Kemudian, tambah negatif 35 per sigma FI-nya yaitu 50. Nah, didapatlah 50. Sehingga 48 ditambah negatif 35 per 50 diperoleh nilai rata-ratanya 47,3. Jadi, rata-rata berat badan siswa SMA Merdeka menggunakan rumus simpangan rataan yaitu 47,3. Berarti sama ya kita dengan menggunakan rumus umum yang sebelumnya tadi. Cuman yang membedakan yaitu pada penggunaan rumus Mean. Selanjutnya, nah, setelah kita menggunakan rumus rataan umum Mean, kemudian menggunakan simpangan rataan, kita coba menggunakan rataan dengan cara pengkodean atau coding, di mana pada tabel ini kita lihat, itu terdapat 5 tabel, itu ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Nah, pada kolom ketiga ini, kan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa untuk mencari rataan sementara atau XS bar-nya itu kita lihat nilai frekuensi terbesarnya itu ada di 14. Kemudian maka XI-nya itu pada angka 48. Kemudian pada kolom keempat kita isi dengan 48, di baris 48 ini kita isi dengan 0. Maka untuk yang sebelum 0 itu kita buat min 1, min 2, min 3. Dan untuk setelah 0 itu kita buat 1, 2, 3. Nah, untuk kolom kelima, itu FI dikali UI. Nah, FI-nya 4, UI-nya negatif 3, maka 4 dikali negatif 3 yaitu negatif 12. Kemudian 6 kali negatif 2 itu negatif 12. Begitu seterusnya. Maka kita gunakan rumus cara pengkodean, yaitu X bar sama dengan XS bar ditambah P dikali FI dikali UI per sigma FI. XS bar tadi kita peroleh 48. Kemudian panjang P-nya ini panjang kelas, di mana panjang kelas kita dapat dari 31 sampai 35 itu panjang kelasnya 5. 36 sampai 40 itu panjang kelasnya 5. Sama sampai seterusnya. Maka didapat panjang kelasnya yaitu 5. Kemudian sigma FI kali UI kita sudah mencarinya yaitu jumlah seluruhnya itu negatif 7. Kemudian sigma FI-nya itu ada 50. Maka didapatlah nilai rata-ratanya itu 47,3. Jadi rata-rata berat badan siswa menggunakan cara pengkodean atau coding yaitu 47,3 kg. Jadi hasilnya tetap sama, tetapi cara kita menggunakan rumusnya yang berbeda. Adapun contoh selanjutnya yaitu berat badan siswa pada suatu kelas disajikan dengan histogram. Nah, tadi contoh sebelumnya itu disajikan dengan tabel distribusi frekuensi, sekarang disajikan dengan histogram. Pertanyaannya, rataan berat badan pada datar tersebut adalah? Nah, ditanya rataan berat badan siswa. Nah, karena kita sebelumnya sudah mempelajari 3 rumus Mean, nah ini merupakan data kelompok ya. Nah, kita sudah mempelajari 3 rumus, kita bisa menggunakan dengan cara rumus umum Mean,
atau cara simpangan rataan atau cara pengkodean atau coding jika tidak dimintai semuanya. Jika salah satu saja, kita bisa menggunakan salah satu dari rumus umumian tersebut. Nah, di sini kita coba menggunakan rumus umumiannya, itu untuk menentukan nilai tengah. Nah, kita bisa lihat bahwa ada 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, dan 79,5. Nah, yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu nilai tengahnya atau nilai XI-nya. Nilai XI itu setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Nah, batas bawahnya itu 49,5 dan batas atasnya itu 54,5, sehingga setengah dikali 49,5 ditambah 54,5 didapat 52. Begitu juga seterusnya. Untuk setengah dikali 54,5 ditambah dengan 59,5 didapat 57. Nah, sehingga kita menggunakan nilai rataan umumian yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per Fi. Nah, sigma Fi kali Xi ini artinya yaitu F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 kali X3 tambah sampai seterusnya sampai ke Fn dikali Fn. Sehingga untuk Fi dikali Xi itu ada, karena 49,5 itu ada frekuensinya 4, sehingga 4 dikali nilai X yang pertama itu 52, 4 dikali 52. Kemudian untuk 54,5 ini pada frekuensi 6, yaitu 6 dikali X nilai tengahnya itu 57. Kemudian pada data 59,5 yaitu pada frekuensi ke-8, sehingga 8 dikali 62, dan untuk 64,5 itu ada 10, 10 dikali 67, 69,5 itu ada 8, 8 dikali 72, 74,5 itu ada 74,5 itu ada 8, kemudian 79,5 ada frekuensinya ada 4, sehingga kita kali 4 dikali 52 tambah 6 kali 57 tambah 8 dikali 62 tambah 10 dikali 67 ditambah 8 kali 72 tambah 4 dikali 77 52 57 62 67 itu didapat dari mencari nilai tengahnya seperti ini. Sehingga untuk nilai sigma Fi-nya seluruhnya 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4, sehingga diperoleh nilai X bar-nya yaitu 65, atau rata-rata dari soal tersebut yaitu 65. Sebelumnya Ananda sudah tahu kan dari mana dapat 52, 57. 52, 57 ini didapat dari kita mencari nilai tengah seperti ini. Nah, itulah materi tentang MEAN, ukuran pemusatan data. Sekian dari penjelasan saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya yaitu median dan modus. See you. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.